Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Taqiqatus Sadidah. Sudah sampai di Ats-Tsani. Ats-Tsani at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi wa minhul musta'mal. Sebelumnya ini bagian dari macam-macam air ditinjau dari segi hukumnya. Yang pertama sudah kita lewatkan, yaitu air suci dan bisa mensucikan, yang kita kenal dengan sebutan air mutlak atau air at-tahur. Nah, yang kedua, air ditinjau dari segi hukumnya adalah air suci pada dirinya, tapi tidak bisa mensucikan untuk yang lain. Nah, termasuk bagian dari air suci, tapi tidak bisa mensucikan adalah air mustakmal. Air mustakmal ini suci, tapi tidak bisa untuk bersuci, untuk mensucikan ketika buang air atau ketika berwudu, seperti itu, atau mandi wajib. Ma'nal mustakmal mastu'mila fi fardit taharah. Makna mustakmal itu artinya air yang sudah digunakan untuk fardu taharah. Untuk yang fardu, misalnya ketika berwudu. Ketika berwudu, air yang dipakai untuk fardu itu adalah basuhan pertama. Kita basuh muka nih. Nah, yang menjadi mustakmal itu adalah air yang jatuh dari muka di saat basuhan pertama. Itu namanya mustakmal airnya. Sedangkan basuhan kedua itu bukan fardu, bukan basuhan fardu. Sehingga air yang kedua itu tidak dinamakan dengan air mustakmal, tapi yang mustakmal yang pertama. Artinya sudah digunakan di fardu toharoh. Begitu juga saat mandi, basuhan pertama yang dikatakan dengan airnya mustakmal. Syurutul ma'il mustakmal arba'atun. Syarat air itu dikatakan mustakmal ada 4. Yang pertama, ayyakuna qalilan, ay dunal qullatain. Airnya sedikit. Air sedikit dalam pembahasan fikih artinya air yang kurang dari 2 qollah. Kalau dibilang air banyak berarti air 2 qollah atau lebih. Kalau dibilang air sedikit di dalam fikih artinya kurang dari 2 qollah. Nah, air yang 2 qollah ini ketika digunakan untuk fardu toharoh, maka dia menjadi mustakmal, sisanya itu yang kurang dari 2 qollah itu. Tapi nanti kalau yang digunakan ini, sisanya yang digunakan air mustakmal itu sampai 2 qollah, itu bisa masih digunakan. Makanya dikatakan syaratnya itu kurang dari 2 qollah. Yang kedua, ayyusta'mala fima la budda minhu ay fardit taharah, rab'il hadath au izalatin najas. Syarat air mustakmal yang kedua digunakan pada fardu taharah, pada sesuatu yang tidak boleh tidak, artinya fardu taharah seperti yang kita jelaskan tadi. Fardu taharah itu di basuhan pertama, ketika mandi maupun ketika berwudu. Nah, air yang jatuh itulah yang dikatakan air yang mustakmal. Itu. Atau ketika mengangkat hadas besar maupun hadas kecil, itu juga disebut dengan air mustakmal yang basuhan pertamanya. Atau menghilangkan najis hukmiyah. Ada najis hukmiyah, kemudian dihilangkan dengan air. Nah, bekas basuhan najis hukmiyah itu mustakmal di airnya, suci. Nggak apa-apa kena baju, nggak apa-apa kena badan, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Walaupun diminum, ya nggak apa-apa. Ada bekas kencing kering kan hukmiyah. Nah, itu di lantai misalnya dibasuh. Nah, itu bekas basuhannya yang sudah keluar dari batasan air yang kencing yang kering itu airnya mustakmal.
kalau najisnya hukmiyah. Tapi kalau najisnya ainiyah, maka menjadi mutanajis. Nanti dia kalau najisnya itu ainiyah. Nah, ini penting untuk kita ketahui tata cara kita membersihkan najis di pakaian ataupun nanti di lantai. Nah, itu. Termasuk juga air mustakmal itu adalah air wuduknya anak kecil yang sobi, yang belum mumayyiz. Karena syaratnya begini, syarat orang itu sah berwudu kalau dia sudah mumayyiz. Kalau enggak mumayyiz, enggak sah wuduknya. Tapi mungkin nanti kalau orang punya anak kecil, kemudian dibawa tawaf haji misalnya, digendong anaknya, nah itu bisa diwudukkan, anaknya itu bisa dikasihkan wuduk untuk dia ikut tawaf. Nah, air bekas wuduknya anak kecil ini, walaupun sebenarnya tidak sah dia berwuduk, tapi diwudukkan sama orang tuanya, nah bekasnya itu juga mustakmal dia, begitu. Begitu juga termasuk air mustakmal, air yang bekas mandinya perempuan kafir, perempuan ahli kitab. Ada perempuan ahli kitab menikah sama laki-laki muslim, dan itu diperbolehkan di dalam hukum fikih Islam. Laki-laki muslim menikahi dengan ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani, itu boleh. Tapi ini sudah tidak ada di Indonesia. Artinya begini, yang dikatakan ahli kitab itu siapa? Yang dikatakan dengan ahli kitab itu orang yang masih turun-temurun mengikuti ajaran Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Artinya di Indonesia intinya sudah nggak ada. Tidak boleh menikah dengan orang Nasrani maupun Yahudi. Yang zaman sekarang ini sudah intinya nggak bisa lagi. Begitu. Nah, orang yang ahli kitab ini, perempuannya ahli kitab, dia ketika haid misalnya, kemudian laki-lakinya kan nggak boleh ini menggauli istrinya yang sedang haid, yang belum suci, yang belum berhenti darah haidnya, kemudian harus mandi dulu. Nah, mandinya itu untuk menghalalkan supaya suaminya bisa menggaulinya, nah itu juga airnya mustakmal yang seperti itu. Kemudian termasuk juga air yang mustakmal adalah air bekas wuduknya orang yang bermazhab Hanafi. Orang yang bermazhab Hanafi itu kalau wuduk nggak pakai niat. Di dalam keyakinan mazhab Syafi'i, kalau wuduk nggak pakai niat itu nggak sah. Nah, walaupun nggak sah, tapi bagi mereka itu sah. Jadi airnya itu mustakmal. Wuduknya, bekas wuduannya orang yang bermazhab Hanafi. Nah, itu di catatan yang nomor 3. Kemudian syaratnya lagi, air itu mustakmal ayyam fasila anil udwi. Famadama mutaraddidan alal adwi fala yusamma mustakmalan. Baru dikatakan mustakmal kalau airnya itu terpisah dari anggota badan atau dari anggota wudu. Selama dia belum terpisah, masih di anggota badan, masih di anggota wudu, maka itu tidak dinamakan mustakmal. Yang jatuh itu yang dikatakan mustakmal. Kalau masih ada di tangan, masih ada di wajah, itu tidak mustakmal. Bahkan dijelaskan di dalam kitab yang lain, seandainya gambarannya begini. Kalau ada ember bak mandi yang kurang kemudian dari 2 kolah, ada orang kena junub misalnya, kemudian dia masuk ke kolam ember tadi atau bak mandi tadi dengan niat mengangkat hadas besarnya. Nah, itu terangkat dia di situ, terangkat. Selama dia tidak keluar dari situ, airnya di situ belum menjadi mustakmal karena belum terpisah dari anggota badannya. Kalau seandainya ada orang lain yang datang
ke bak mandi itu dan di situ masih ada orang yang mandi dan dia belum naik dari bak mandinya, misalnya badannya ya, setengah badannya. Nah, kemudian setengah badannya itu belum dia naikkan, kemudian ada datang orang untuk wudhu di situ dan ada orangnya di situ belum naik, maka sah wudhunya orang yang mengambil wudhu di kolam yang ada orangnya dan di situ dia sedang mandi. Kenapa? Karena airnya belum menjadi mustakmal, karena belum terpisah dari orang yang mandi wajib tadi itu atau yang lagi wudhu itu. Nah, seperti itu gambarannya. Artinya kalau dia belum terpisah dari anggota wudhu itu tidak dikatakan mustakmal. Yang keempat, alla yanwiyal igtiraf, fa idza nawal igtiraf lam yakunil ma'ul baqi mustakmalan. Syarat dikatakan air mustakmal, baru dia mustakmal kalau dia tidak meniatkan igtiraf. Igtiraf itu artinya niatkan tangan ini sebagai cedoan, sebagai gayung. Kalau dia niat igtiraf, niatkan sebagai gayung tangannya itu, maka air yang di sisanya itu tidak mustakmal. Artinya begini, ketika orang wudhu misalnya pakai ember ya atau pakai gayung, boleh dia memasukkan tangannya ke dalam gayung itu ketika dia membasuh mukanya tanpa niat igtiraf, di situ nggak apa-apa, karena itu untuk membasuh mukanya. Nah, ketika dia sudah berniat membasuh mukanya, kan giliran tangan ini, tangan masuk, kalau dia tidak niatkan igtiraf, maka ketika dia angkat dari gayung itu, yang ada di gayung itu sekarang jadi mustakmal karena sudah terpisah dari tangannya. Makanya supaya tidak mustakmal, dia niatkan dengan cara igtiraf. Nggak apa-apa dimasukkan tangannya ke gayung, tapi niatkan tangannya itu sebagai gayung untuk mengambil air bagian dari tangannya itu. Nah, itu artinya seperti itu. Niyatul igtiraf hiya ayyanwiyal mutawaddi'u niyatal igtiraf ba'da ghuslil wajhi qabla ayyudkhila yadayhi fil ina liyaghsilahuma kharijahu fa idza lam yanwil igtiraf sara al-ma'u musta'malan wa fi hukmi niyatil igtiraf khilafun bainal ulama. Niat igtiraf itu bagaimana? Niat igtiraf itu orang yang wudu berniat igtiraf, berniat menjadikan cedoan tangannya setelah dia membasuh wajah. Jadi membasuh wajah dulu kan, membasuh wajah dulu. Nah, setelah dia membasuh wajah, baru dia niatkan sebelum dia masukkan kedua tangannya di bejana itu atau di gayung itu, sebelum dia masukkan niatkan igtiraf. Nah, kalau sudah niat igtiraf nggak apa-apa, masukkan aja tangannya. Kalau dia tidak niat igtiraf sebelum dia masukkan tangannya ke situ, maka ketika dia diangkat tangannya, nah air yang di situ menjadi mustakmal. Begitu maksudnya. Itu tata cara niat igtiraf. Tapi permasalahan niat igtiraf ini ada juga ulama yang mengatakan sebenarnya nggak perlu niat igtiraf juga nggak apa-apa. Ada perkhilafan di antara ulama tentang niat igtiraf ini. Nah, ini ya, itu air mustakmal. Kemudian nanti kita lanjutkan hukum air mutlak apabila berubah dengan sesuatu. Sampai di sini dulu. Allah Subhanahu wa taala alam.